pada saat ini berkaitan tentang diseminasi budaya positif yang nantinya akan diaturkan, dipaparkan oleh Bapak Wahyu Junedi, Sarjana Pendidikan. Sekali lagi, mohon izin untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu Junedi dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan pada saat ini dengan acara diseminasi budaya positif yang langsung diaturkan dan nanti akan saya moderatori sampai kegiatan selesai. Untuk mengawali kegiatan pada saat ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya sebagai insan Pancasila berideologi yang harus selalu cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Yunita Rahmawati, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, pada hari ini kami hadapkan wajah dan hati kehadirat-Mu ya Allah, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, serta dengan menundukkan kepala, supaya seraya memanjatkan doa pada kegiatan hari ini. Ya Allah, ridhoilah kami yang melaksanakan kewajiban yang suci serta mulia lewat bidang pendidikan, sehingga dapat terbentuk insan yang takwa, cerdas, jujur, terampil, bertanggung jawab, yang dihiasi dengan budi pekerti luhur serta cinta tanah air. Mudahkanlah kami untuk menerima ilmu yang bermanfaat dengan pemahaman yang luas, serta tanamkanlah ilmu di hati kami dan di hati anak didik kami. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya-Mu dan lindungilah langkah kami agar senantiasa berjalan di jalan yang benar. Bersihkanlah hati kami dari sifat-sifat yang Engkau
tidak suka ya Allah. Serta ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Tempatkanlah mereka di tempat yang indah di sisimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi pembacaan doa. Semoga apa yang telah dibacakan tadi dan kita amini bersama menjadikan kegiatan kita dapat berjalan dengan tertib dan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti berkaitan tentang diseminasi budaya positif yang dihaturkan secara langsung oleh Bapak Wahyu Junedi, Sarjana Pendidikan, dengan rangkaian acara yang diawali tentang penyampaian rancangan tindakan untuk aksi nyata. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Wahyu Junedi. Monggo Bapak. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Indra Wisnuwardana Kusuma, Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan siang hari ini saya akan memberikan atau membuat rancangan tindakan aksi nyata dengan judul adalah budaya positif. Latar belakang kegiatan aksi nyata ini, menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Budaya positif harus ditanamkan kepada semua warga sekolah sebagai bekal murid di masa depan. Untuk tujuan aksi nyata kali ini adalah agar murid memiliki kesadaran penuh untuk melakukan budaya positif. Guru berada posisi control manager untuk membantu murid mengatasi masalah. Untuk tolak ukur kegiatan aksi nyata kali ini adalah yang pertama, murid menjadi bertanggung jawab dalam melaksanakan keyakinan kelas dan tata tertib sekolah. Yang kedua, guru dapat menjadi manajer untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi murid. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa akan menjalankan kegiatan aksi nyata positif, budaya positif. Yang kedua, mensosialisasikan kepada siswa untuk membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Yang ketiga, kesepakatan kelas kemudian ditulis atau dicetak, ditandatangani semua murid, kemudian ditempel di kelas. Yang keempat, mensosialisasikan kepada rekan guru, teman sejawat tentang budaya positif yang diharapkan dapat diterapkan oleh semua warga sekolah. Selanjutnya, mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk dukungan yang dibutuhkan kali ini, yang pertama adalah dukungan dari Bapak Kepala Sekolah untuk dapat izin pelaksanaan kegiatan dan izin penggunaan sarana prasarana sekolah. Dukungan yang kedua dari murid untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan aksi nyata budaya positif. Yang ketiga, dukungan dari rekan guru dan karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan aksi nyata budaya positif. Dan yang terakhir adalah dukungan dari orang tua murid untuk pembiasaan budaya positif di rumah. Dengan ini saya menyatakan bahwasanya aksi nyata ini ada beberapa macam budaya yang paradigma perubahan. Yang pertama adalah kegiatan kepalan tangan. Nomor satu ada A dan B, Anda dan teman Anda. Dua,
sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang. Ketiga, teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Perubahan paradigma ilustrasi kontrol, teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini ada dua stimulus, yaitu stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun pada teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Untuk stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, di teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol pilihannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun di teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang dan menang. Jadi makna disiplin, yang dinamakan disiplin artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat
diri, membuat orang untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun budaya kita menggeser disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapat kepatuhan, cenderung kepada ketidaknyamanan, bukan sikap menghargai diri atau pencapaian tujuan mulia. Next, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Setiap perilaku memiliki tujuan. Ini bisa mengaitkan nilai-nilai kebajikan sehingga motivasi intrinsik terbangun. Profil pelajar Pancasila sebagai nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Next, ya. Untuk teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ini merupakan masuk dalam motivasi intrinsik. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ini yang dinamakan juga termasuk motivasi ekstrinsik. Untuk menghargai diri sendiri, dia adalah memotivasi intrinsik. Next. Teori motivasi perilaku manusia ini bisa saya jelaskan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan sesuai garis panah? Arahnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Selanjutnya di bawahnya, untuk menghargai diri sendiri, itu terkait saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ini merupakan motivasi ekstrinsik. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ini motivasi eksternal, dan untuk menghargai diri sendiri adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ya, selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Ya, biasanya kita kalau dapat penghargaan, sanjungan dan lain sebagainya, kita pasti akan merasa senang. Namun di dalam modul yang saya pelajari 1.4 bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ditulis oleh Alfie Hon tahun 1993. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menghukum, penghargaan menurunkan kualitas. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan jadi tidak efektif. Penghargaan mengurangi ketepatan itu berpengaruh kepada penghargaan mengurangi motivasi intrinsik di dalam diri sendiri, dan penghargaan menghukum, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas adalah penghargaan mematikan kreativitas. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga,
beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Apabila dia mendapatkan nilai yang bagus atau prestasi, akuilah secara jujur, secara khusus, dan beri pengakuan secara konsisten. Dan yang kelima adalah fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang pertama, pembuka. Contohnya adalah kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, dan situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu, dan situasinya adalah pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk nilai kebajikan adalah rasa tanggung jawabmu, situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini ada tindakan guru, contoh tindakan guru, dan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Contohnya, ini Bapak Ibu guru pastinya bisa untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama, contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Apa? Termasuk adalah konsekuensi, ya. Hukuman, ya. Nanti kita selanjutnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman, betul. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Merupakan hukuman. Iya. Terus menggantikan kertas teman, tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi, ya. Terus yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar termasuk konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk konsekuensi. Iya. Nanti kita cari jawab selanjutnya, ya. Iya. Terus ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah hukuman, ya. Next. Ya. Ini, ya. Ini beri aplaus untuk Bapak Ibu guru semua, bahwasanya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah juga merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini merupakan hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah merupakan suatu konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi dari kasus tersebut di atas, bahwasanya hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Di dalam konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Di dalam hukuman, anak membenci kedisiplinan. Di dalam konsekuensi, anak menghargai
disiplin. Untuk hukuman paksaan, namun di dalam konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri di dalam konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan di dalam suatu hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir dalam hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Di dalam konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan anak untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu ditulis oleh Gosen pada tahun 2004. Selanjutnya, identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi atau restitusi. Di dalam hukuman, ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di konsekuensi, sesuatu harus terjadi, dan di restitusi, restitusi merupakan suatu pilihan. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Di konsekuensi, tidak nyaman untuk murid anak waktu jangka pendek. Dan di restitusi adalah menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Di konsekuensi, di restitusi korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, anak atau murid akan tersakiti. Di konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Di hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Pada konsekuensi, penguatan hanya berjalan dalam jangka waktu pendek, dan di restitusi masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Di konsekuensi, memerlukan monitoring atau supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Di konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus. Di konsekuensi, apa peraturannya? Maukah kamu melakukannya? Terima kasih. Di restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Yang ketiga dan yang terakhir untuk hukuman ini sifatnya adalah negatif, ya. Murid atau anak membenci peraturan. Di konsekuensi bersifat netral, yaitu murid atau anak menghormati peraturan. Dan yang positif di restitusi adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Next. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan antara teman sejawat, hubungan antara guru dengan murid, hubungan antara guru dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tawaran
bukan merupakan suatu paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Untuk nomor selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid untuk berbuat salah pada kelompoknya. Ya, di dalam keyakinan kilas kita perlu mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kilas, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Yang kedua pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker dan mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Next. Ya. Contoh peraturannya ini ya, di sebelah kiri Bapak Ibu, terus di sana keyakinan kelas. Yang pertama adalah peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Biasanya keyakinan kelasnya apa gitu ya. Terus selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Terus peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dan selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba dan bergantian atau menunggu giliran. Peraturan lainnya adalah gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Next. Ya, ini tadi ya Bu, Bapak Ibu guru. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya merupakan tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain adalah menghormati orang lain. Bagus. Terus selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan, itu merupakan keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran adalah menghormati orang lain dan bersabar. Untuk peraturan selanjutnya, gunakan masker. Ini merupakan keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Dan peraturan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor adalah juga keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama adalah bertahan hidup, survival of fittest, itu dapat bertahan hidup sesuai dengan habitatnya. Survival of the fittest itu dulu ya. Terus bisa rasa diterima ya. Kebebasan, penguasaan dan kasih sayang. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima adalah untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan dasar selanjutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Restitusi 5 posisi kontrol ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Next. 5 posisi kontrol disiplin positif yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi disebut dengan 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Next. Penghukum, guru pada posisi penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dilanjutkan. Pembuat rasa bersalah, guru pada posisi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Selanjutnya, teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi, tindakan persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Di posisi pemantau, guru pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Next. Nah, posisi yang terakhir ini seorang manajer, bahwa posisi diharapkan bahwa guru diharapkan bisa menempatkan pada posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu dalam motivasi guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman, penghukum, pembuat rasa bersalah, penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, juga berbohong. Dilanjutkan, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Untuk menghindari hukuman, pembuat rasa bersalah ini kan berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Selanjutnya hasilnya menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, merasa rendah diri. Di identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Pemantau, apa peraturannya? Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Hasilnya sebagai seorang teman ini ketergantungan. Pemantaunya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, posisi teman,
murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu, namun di dalam pemantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh atau berapa halaman yang harus saya tulis. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Di dalam pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Identitas berhasil dari semua motivasi ini merupakan suatu kontrol diri, menghargai diri sendiri. Adalah sebagai seorang manajer, guru berbuat itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya adalah menguatkan pribadi masing-masing murid. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan? Dan dampak pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Next. Ya, seperti pernyataan kali ini ya, saya kecewa sekali dengan kamu yang mengatakan pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini dan kamu selalu yang paling terakhir. Next. Ya, dari pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu yang mengatakan adalah membuat orang merasa bersalah. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, ini adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, ini posisi kontrol sebagai seorang teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini adalah manajer. Kamu selalu yang paling terakhir ini merupakan posisi kontrol penghukum. Next. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ditulis oleh Gosen tahun 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Di dalam segitiga restitusi ini ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Langkahnya menstabilkan identitas atau stabilis the identity adalah teori kontrol. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Next, ya. Menstabilkan identitas. Guru untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dirinya, guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah, pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus,
apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Validasi kebutuhan membantu murid mengenali basic needs atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Yang selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Terus, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir adalah, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Menanyakan keyakinan anak memiliki kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, dan kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kalimat yang kedua, kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan yang ketiga adalah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Di dalam intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Yang pertama adalah, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau oke? Kapan kamu siap untuk memulainya dan peraturannya berupa apa? Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Gitu ya. Contoh kalimat selanjutnya, saat ini kamu seharusnya berbuat apa, atau apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya, dan apa yang kamu inginkan? Peraturannya seperti apa? Next. Seorang guru yang baik mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia berupa hukuman atau penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sekolah. Next, budaya positif. Ya, ini untuk diseminasi budaya positif kali ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Next. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya biasa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol adalah realitas. Kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda
Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang dan menang. Kontrol posisi ideal guru sebagai seorang manajer adalah yang pertama, itu yang perlu dicatat, yang penting sekali Bapak Ibu, bahwa karena guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan masalahnya sendiri. Selanjutnya mengacu restitusi, menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas, ya ini tadi guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas bersifat universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri. Jika seorang guru dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak, maka akan terwujud budaya positif. Budaya positif terwujud dengan kolaborasi seluruh warga sekolah, bukan hanya kolaborasi guru dan siswa. Salah satu tujuan perubahan visi adalah terwujudnya budaya positif sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Stephen Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Demikian tadi Bapak Ibu guru desiminasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga budaya positif ini bisa menjadikan sekolah SD Negeri 1 Purwosari bisa menjadi lebih baik ke depannya di dalam kita mendidik dan mencerdaskan generasi masa depan, generasi emas kita menuju generasi emas yang dicanangkan tahun 2045. Demikian, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Indra Wisnu Wardana Kusuma. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Wahyu Junedi, di mana luar biasa bahwasanya beliau sudah mengaturkan tentang budaya positif yang seharusnya dijalankan di standar di kependidikan di tempat wilayah dalam mengajar. Nah, ini didesiminasikan dan supaya bisa tergerak, bisa dilaksanakan di sekolah kita ini. Nah, itu tadi Bapak Ibu, bahwasanya apa yang telah diaturkan oleh Bapak Wahyu Junedi tentang budaya positif berkaitan dengan perilaku apa yang harus kita laksanakan, kemudian bisa mengubah suatu tatanan di mana mungkin yang sebelumnya belum sesuai. Dan ini tadi luar biasa bahwasanya Bapak Wahyu Junedi telah memaparkan, oh ternyata begini, ternyata konsep yang apa yang sudah ada mungkin belum dilaksanakan, dan kemudian tadi konsep yang ada sudah dipaparkan Bapak Wahyu Junedi dan akan dilaksanakan seperti itu. Nah, ini kepada rekan-rekan untuk memberikan tanggapan. Kalau saya sebagai moderator ya luar biasa, saya akan melaksanakan budaya positif itu
untuk keberlanjutan pembelajaran yang lebih baik itu Pak Wahyu Junedi. Jadi terima kasih atas penjelasan dan apa yang akan dilaksanakan. Nah, ini kepada teman-teman ada perwakilan yang mungkin mau memberikan tambahan keterkaitan setuju tidak dengan apa yang disampaikan Pak Wahyu Junedi. Monggo, cinten. Bu Yunita, monggo. J. Ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya untuk diseminasinya sudah sangat jelas, dan alangkah baiknya jika nanti kedepannya kita sebagai guru melaksanakannya supaya pendidikan lebih maju dan anak-anak tentunya lebih disiplin. Nah, di sini yang sebenarnya tidak ada pertanyaan dari saya, cuma ada apa ya? Kalau saya bisa menambahkan gitu pada nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Junet tentang contoh nilai kebajikan institusi atau di kelas. Ada profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, di situ kalau boleh saya sampaikan ada tambahan untuk program dari internasional itu ada yang namanya Ibu Primary Years program atau biasa disingkat PYP. Itu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, ada toleransi, kemudian ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan yang terakhir adalah komitmen. Nah, kemudian untuk kalau kita ada P5, salah satu yang diambil mungkin ada keterampilan hidup atau life skill. Nah, di dalam life skill ini yang perlu kita perhatikan mungkin ada sebagai apa namanya, yang positif, budaya positifnya mungkin kita bisa ambil dapat dipercaya, kemudian ada lurus hati, kemudian kita bisa menjadi pendengar yang aktif dan tidak merendahkan orang lain. Nah, kemudian ada juga dengan memberikan yang terbaik bagi diri kita, tentunya di sini bagi diri anak-anak. Nah, mungkin hanya itu Pak Wahyu Junedi, presentasinya luar biasa, memberi pengetahuan yang baru bagi kita, dan semoga Bapak Ibu guru yang lain bisa melaksanakan di kelas untuk menciptakan pelajar yang kita inginkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi ada tambahan berkaitan tentang keberlanjutan tentang konsep yang telah diaturkan oleh Bapak Wahyu Junedi, dan semua yang sudah diaturkan baik tambahan tadi maupun dari Bapak narasumber Bapak Wahyu Junedi tujuannya satu, yaitu membuat lebih baik proses pembelajaran dan kemudian bisa keterkaitannya tentang kita belajar itu mengikuti pada zaman sekarang ini. Artinya anak-anak bisa dikuasai, artinya dalam pemberian pembelajaran itu sistemnya itu tidak konvensional seperti dulu, kan seperti itu. Intinya kan kita harus bisa mengikuti zaman dan tetap memberikan suatu pembelajaran itu yang menyenangkan dan bisa diterima anak didik dengan sebaik-baiknya, dengan penanganan-penanganan yang sangat ramah dan bisa berkesan atau berkarakter bagi penerimaan oleh siswa tersebut. Ada tambahan? Bu Siti, Bu Lina, Bu Rosi, sudah diwakilkan tadi. Pak Nino, ya, sampun. Sekali lagi terima kasih Bapak Wahyu Junedi, bahwasanya kita semakin bertambah ilmunya dan semoga kita bisa melaksanakan eksekusinya di lapangan, dan semoga dalam pelaksanaan nanti bisa berjalan dengan baik, betul Bapak. Amin. Dan semoga Bapak Wahyu Junedi juga bisa
ya bersinergi dengan teman-teman bisa melaksanakan tindakan tersebut terhadap murid dengan sebaik-baiknya. Amin ya Tuhan. Ya. Bisa dilanjutkan acaranya Pak? Monggo Iya. Pak Indra. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang berada di kegiatan pada siang hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar, kurang lebih ya 1 jam lebih dari awal sampai akhir ini, dan kita sudah mendapatkan pembelajaran ilmu-ilmu yang baru, dan semoga kita bisa melaksanakan, mempraktekannya di lapangan dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Dari apa yang telah kita dapatkan dan kita syukuri bersama, dan semoga apa yang kita serap di sini bisa mendapatkan ilmu yang berkah barokah, dan kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya pribadi selaku moderator, jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah pada Bapak Audi, luar biasa.